Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam sehat buat semua teman-teman, sahabat, dan saudara-saudara saya yang sedang menonton video ini. Dalam video ini saya ingin bercerita tentang filosofi dan budaya yang mana mungkin kita kaitkan dengan kehidupan yang saat ini berjalan, itu masih sangat bisa menjadikan sesuatu pemikiran kita untuk bisa, ya mudah-mudahan bisa mempertahankan budaya-budaya kita yang saat ini sudah ya makin sedikitnya bergeser dan bergeser. Namun saya menginginkan dari video ini mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu ilmu, sesuatu pengetahuan yang bisa justru menimbulkan ya kecintaan kita terhadap budaya-budaya yang ada di lingkungan kehidupan kita di alam Indonesia ini. Karena budaya ini adalah salah satu aset, salah satu harta yang sangat luar biasa untuk kita dan untuk generasi-generasi yang akan datang. Nah, salah satunya adalah budaya, itu adalah wayang. Wayang itu ada di Indonesia itu sejak beratus-ratus tahun yang lalu, dan itu selalu digemari oleh para orang-orang yang saat sekarang yang menggemari itu adalah orang-orang yang sudah sepuh, tapi generasi-generasi penerusnya ini ya jangan sampai hilang. Makanya dengan tayangan ini mudah-mudahan kita bisa mengambil sesuatu pengetahuan yang sifatnya dari budaya itu menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat buat kita dan buat kehidupan kita. Salah satu adalah wayang. Nah, saya ingin cerita tentang wayang ini. Salah satunya adalah tentang kematian ya Sang Gatotkaca di dalam perang Bratayuda. Nah, kalau kita melihat cerita Gatotkaca, orang banyak sudah tahu ya bahwa Gatotkaca ini adalah salah satu tokoh pewayangan yang memiliki kekebalan dan dia tidak mempan oleh senjata apapun. Ya mungkin kalau saat sekarang tidak mempan dengan senjata-senjata yang sifatnya M16 atau apa. Namun dulu kan tidak seperti itu. Dalam pewayangan ceritanya seperti itu ya. Dan Gatotkaca ini adalah salah satu tokoh yang sangat menjadi legendaris ya, yang mungkin dari Gatotkaca ini muncullah superhero yang ada di luar sana yang menciptakan. Sebelum Barat itu menciptakan superhero di Indonesia itu sudah ada yang namanya Gatotkaca. Nah, peran Gatotkaca ini adalah mungkin cikal bakal dari superhero yang dibuat. Mungkin seperti itu ya. Nah, di sini saya ingin menceritakan tentang Gatotkaca dengan filosofi ya, filosofi yang kita bisa ambil dan menjadi pengetahuan, menjadikan ilmu yang buat kita. Nah, dulu Gatotkaca itu pada waktu lahir dia muncul ke dunia ini, dan saat itu di dalam ceritanya, nah setiap kelahiran itu kan ada ari-ari. Nah, ari-arinya itu Gatotkaca diputus atau dipotong. Namun pemotongannya itu bukan melalui senjata tajam, tetapi pada saat dipotongnya itu dengan werongko atau sarungnya dari senjata tajam itu. Namun tiba-tiba sarungnya itu atau werongkonya itu masuk ke dalam tubuh Gatotkaca. Nah, disitulah yang pertama kali akhirnya Gatotkaca itu tidak mempan dengan senjata apapun. Nah, ini salah satu. Jadi begitu werongko itu masuk, yang tertinggal hanyalah senjata yang dinamakan adalah senjata kunta. Ya, ini senjata kunta.
Nah, di dalam cerita ini Gatotkaca akhirnya menjadi dewasa. Setelah dia dewasa, dia menjadi seorang kesatria yang sangat-sangat luar biasa dan disegani, ditakuti oleh musuh-musuhnya. Nah, namun di dalam cerita ini ada sesuatu kandungan yang menjadi pengetahuan kita, dan mari kita berpikir kandungan apa yang bisa kita dapat dari cerita ini. Dan cerita wayang yang dibuat ini bukan sembarangan hanya sekedar cerita, tetapi ada ya yang namanya tuntunan dalam kehidupan untuk menjadikan orang itu lebih memahami tentang hidup, ya, termasuk budaya, adat, istiadat dan lain-lain sebagainya, tentang perilaku, etika dan kesopanan. Itu yang diinginkan oleh para pendiri dan pencipta yang sudah menelorkan atau menerbitkan yang namanya wayang-wayang tadi. Nah, jadi kita sangat harus menjaga dan harus mempertahankan. Jangan sampai budaya wayang ini hilang ditelan zaman, hilang ditelan masa, yang akhirnya orang-orang dan generasi-generasi yang akan meneruskan ini sudah tidak mengenal yang namanya wayang. Makanya saya akan ceritakan, yaitu tadi tentang Gatotkaca. Nah, dengan kesatriaan Gatotkaca tadi yang disegani oleh musuh-musuhnya, maka Gatotkaca menjadi seorang kesatria yang sangat dihormati dan sangat disegani oleh semua orang. Karena apa? Tidak ada satupun senjata yang bisa menempel dan masuk ke dalam tubuh Gatotkaca. Yang disebut di dalam Jawa itu otot kawat balung besi. Jadi istilahnya itu sangat menjadikan bahwa kekuatan Gatotkaca ini tidak ada ukurannya. Nah, pada waktu perang Bratayuda, ya, ini perang habis-habisan mungkin yang di dalam cerita di di Bratayuda itu. Nah, saat itu ada namanya kesatria juga yang dinamakan yaitu Adipatikarna. Ya, Adipatikarna ini ingin membunuh Gatotkaca. Ya, yang akhirnya ya Gatotkaca itu bisa terbunuh. Nah, dengan keterbunuhan Gatotkaca inilah yang menjadi ilmu, yang menjadi pengetahuan buat kita semua di dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari, ya, yang mungkin bisa menjadikan sesuatu yang lebih yang bermanfaat buat kita. Nah, saat perang Bratayuda, senjata Kunta itu dilepas. Ya, dia sudah tidak memiliki sarung, tidak memiliki werongko, ya. Dia lepas ke atas. Pada saat senjata Kunta ini lari ke atas, setinggi-tingginya senjata Kunta, tapi lebih tinggi yang namanya terbangnya Gatotkaca. Nah, ini saya lupa tadi menceritakan. Selain dia kebal senjata, kesatria Gatotkaca ini, dia juga bisa menjadi seorang penerbang. Ya, artinya dia memang bisa terbang. Ya, karena saat itu senjata Kunta sudah dilepas, ya, dan tinggi, dia itu Gatotkaca lebih tinggi dari senjata Kunta, makanya itu hampir-hampir yang namanya senjata Kunta itu turun kembali dan tidak sampai kepada Gatotkaca. Nah, di dalam pewayangan ini, cerita Gatotkaca terbunuh tadi, maka saat itu muncullah seorang kakek-kakek, seorang eyang yang sudah menjadi ruh, katakan, di dalam cerita ini. Dia adalah yang bernama kakek ini yang sudah menjadikan sesuatu ruh, ya, yang saya katakan. Nah, itu, si kakek ini itu melihat namanya kakeknya adalah Kolo Bendono. Nah, Kolo Bendono melihat bahwa ada senjata yang terbang dan hampir goyah. Karena apa?
karena sudah ketinggiannya berbeda. Kakek Kolo Bendono ini melihat lagi siapa yang dituju di atas itu. Oh, ternyata ada kesatria Gatotkaca. Nah, ditangkaplah oleh Kolo Bendono senjata kunta ini. Lalu diteruskan ke atas dan akhirnya sampai kepada tubuh kesatria Gatotkaca. Nah, itu karena apa? Kenapa Gatotkaca itu bisa terbunuh oleh senjata kunta? Karena di dalam tubuh Gatotkaca itu ada sarung daripada senjata kunta tadi, dan senjata kunta itu mencari sarungnya. Dan akhirnya masuklah. Dan akhir itu pula jatuhlah kesatria Gatotkaca dan binasa. Matilah Gatotkaca di dalam cerita perang Bratayuda. Nah, di dalam hal ini ada pengetahuan yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita boleh, dan ini sih saya tidak mengajak, tapi ini mungkin pilihan dari semua orang, bahwa ada makna tentang masalah yang dinamakan salah satu masuknya senjata itu ke dalam sarungnya di Gatotkaca tadi, yang akhirnya bisa menjadi Gatotkaca itu meninggal dan binasa di dalam perang Bratayuda. Nah, di sini ada Kolo Bendono. Kolo Bendono ini adalah ruh yang sudah meninggal, ya, mungkin lama sudah meninggal dan menjadi ruh di dalam cerita pewayangan ini, yang dia membantu di dalam terbunuhnya Gatotkaca, ya, binasanya Gatotkaca untuk diteruskan. Nah, ini salah satu yang ada kaitannya saya bercerita. Nah, marilah kita berpikir tentang senjata yang mencari sarungnya, ya, agar bisa apa? Ya, kita dapatkan klop. Nah, banyak cerita, mungkin banyak analisa. Ya, kalau kita mau analisanya, misalkan tidak akan mungkin botol itu tertutup dan akan tumpah kalau tidak ada tutupnya, ya kan? Nah, sama juga sarung dengan senjata kunta tadi. Kalau dia tidak disarungi, dia juga akan berbahaya dan mungkin akan menjadi senjata yang mematikan buat orang-orang lain. Nah, di situ ada satu Kolo Bendono. Kolo Bendono adalah ruh yang diceritakan dalam pewayangan tadi yang membantu. Nah, kalau kita bisa analisa di sini, mari kita bicara tentang kehidupan ini. Nah, kalau buat saya, bahwa sebagai manusia yang sifatnya kita harus mempertahankan, satu, mempertahankan budaya, yang kedua kita mengambil ilmu pengetahuan. Kenapa itu bisa diceritakan? Karena di dalam pewayangan ini wejangan-wejangannya sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat bermanfaat buat kita. Diceritakan di dalam wayang bisa untuk bercerita apa saja. Dan ini bukan wayangnya, tetapi adalah tentang masalah bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan. Dalangnya lah yang pintar di dalam menceritakan sesuatu yang berhubungan untuk mengangkat sesuatu yang mungkin bisa saja kehidupan kita, mungkin bisa saja kehidupan yang lain dan sebagainya. Namun ini salah satu budaya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan cerita ini mungkin bisa kita mengambil pengetahuan ilmunya. Jadi kalau kita juga berdoa, ya, kalau kita juga berdoa, kita juga berharap doa itu sampai sama dengan apa yang menjadi cerita di wayang ini. Senjata kunta ini sudah tidak mau sampai ke atas, tetapi ada bantuan daripada Kolo Bendono yang mana menyampaikan, ya, untuk masuk ke dalam tubuh Gatotkaca. Nah, untuk itu kita juga di sini
selain kita berdoa untuk pribadi kita kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimanapun kita juga harus mendapatkan keridoan dari orang tua kita. Orang tua kita yang melahirkan kita, agar doa kita ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan buah, atau mungkin jatuhnya tubuh Gatot Kaca itu adalah buah daripada doa kita. Doa yang mendapatkan izin ridho dari orang tua kita. Nah, untuk itu kita semua bisa belajar untuk bisa mengetahui apa yang menjadi ilmu dalam pewayangan, menjadi ilmu pengetahuan. Marilah kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sejenis wayang ini, dan mungkin banyak lagi yang harus kita pertahankan yang memang itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia harus punya ciri khas. Salah satunya adalah wayang, dan mungkin ada reog, mungkin ada yang lain dan sebagainya, gamelan dan sebagainya. Itu harus kita pertahankan, dan inilah generasi-generasi kita harus diberikan sesuatu pandangan, dan kita selalu sosialisasikan apa yang menjadi kebutuhan di dalam promosi kita untuk mempertahankan ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya-budaya bangsa Indonesia? Nah, untuk itu saya akhiri dulu, dan mungkin akan ada cerita-cerita yang lain yang akan juga bermanfaat buat kita, karena kita hidup di alam Indonesia yang kaya akan budaya, kaya dengan alamnya. Nah, itulah yang saya ingin ceritakan kepada semua. Mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat buat kita, dan terima kasih. Jangan lupa komen dan kasih masukan buat kami semua untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.